Baik, hari ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengoptimasi ya. Mengoptimasi bisa meminimalkan, bisa memaksimalkan. Kalau kita jualan tentunya apa harapannya untungnya segede mungkin, modalnya sekecil mungkin kan kayak gitu pada dulu ya. Nah, modalnya apa sih untuk bisa menyelesaikan soal-soal kayak gini? Pertama ya, dulu kita belajar tentang apa itu ketidaksamaan linier. Lalu apa? Sistemnya ya. Sistem ketidaksamaan linier yaitu gabungan. Oke. Kemudian kita belajar bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian daerahnya di mana sih? Ya, kayak gitu. Lalu kita belajar ada yang namanya fungsi objektif, fungsi kendala. Ya. Nah, pengetahuan dasar tersebut kita pakai semuanya nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya. Permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke, sebagai contoh ya, ini perusahaan roti. Oke, siap mulainya semuanya ya. Mudah-mudahan. Oh ini sorry, belum dicolokin. Oh udah. Oke, saya pakai warna yang agak kontras kuning mungkin. Ya. Ada perusahaan roti nih. Roti A butuh 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti B ya, yang bungkusnya B katakanlah butuh 75 gram tepung, 75 gram mentega. Bahan yang tersedia, tepungnya 9 kg, menteganya 6 kg. Kalau kita jadiin gram berarti ini 9.000 ya. 9.000 gram, kemudian ini 6.000 gram. Oke? Lanjut. Kalau kita berhasil menjual roti A, itu keuntungannya ini 100, kayaknya bukan 100 deh. Sebentar ya, biar match aja ya. $200 dan $300. Jauh banget ini, 200 dan 300. Atau pakai ini aja ya. Ini aja deh, 400 sama 500 ya. Roti A itu untungnya Rp400, roti B Rp500 ya. Oke, clear ya. Jadi kalau kita berhasil menjual satu bungkus roti A itu untungnya 400. Kalau kita menjual roti B untungnya 500 ya. Nah, kira-kira agar hasil penjualnya maksimal, berapa bungkus roti A yang harus kita jual, berapa bungkus roti B yang harus kita jual? Ada batasannya. Batasannya apa? Tepungnya kan maksimal hanya 9 kg atau 9.000 gram, menteganya hanya 6.000 gram. Padahal untuk membuat roti jenis A satunya ya butuh 150 gram tepung, 50 gram mentega. Ya, roti B butuh 75 gram tepung, 75 gram mentega. Ini batasannya, ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan pokoknya ini buat roti A semua deh, nggak bisa kayak gitu ya. Harus match. Kemudian kita juga ada batasan sebentar. Kalau ini bukan batasan sih, kalau yang harga ini ya, harga jual itu keuntungan bukan batasan, tapi ini fungsi objektifnya. Jadi nanti 400 dikalikan berapa A yang terjual, ditambah 500 dikalikan berapa B yang terjual, kayak gitu modelnya ya. Nah, kita perlu memodelkannya ya dalam yang namanya model matematika. Nah, sebelum jauh ke sana, kita harus harus tahu variabelnya mana nih yang bisa berubah-ubah jumlahnya, yang mana nih, bagiannya yang mana nih. Apakah bahannya bisa berubah-ubah? Ini nggak mungkin, ini sudah fix ya. 9 kg itu maksimal kan? Atau minimal? Maksimal mentok kan, gitu kan? Kalau maksimal berarti nanti luas areanya di bawahnya itu. Bukan luas area, himpunan penyelesaiannya di bawahnya itu. Nggak bisa lebih dari 9 kg tepung, nggak bisa lebih dari 6 kg mentega, harus punya intuisi ke arah sana ya. Oh ya, berarti ini kan mentoknya 9 kg, berarti apa? Tidak mungkin di atas 9 kg, berarti
daerah penyelesaiannya di bawah 9 kg, ya di bawah itu. Jadi tandanya apa? Kurang dari atau sama dengan. Harus pakai feeling itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau karena ini fix maksimal segitu, ini juga fix komposisinya. Paling apa? Jumlah produknya ya. Roti A berapa bungkus, roti B berapa bungkus, berarti kan? Jadi jumlah roti A-nya berapa, jumlah roti B-nya berapa yang akan kita bikin nih gitu kan ya. Seperti itu. Baik. Nah, artinya mungkin kita tulis terlebih dahulu. Sebentar, saya ganti warna ini aja, putih. Ya. Berarti X-nya ya, X-nya apa? Jumlah roti A gitu ya. Kemudian Y-nya adalah jumlah roti B. Ya. Setelah itu apa? Kita bikin tabel. Pertama seperti biasa kita tuliskan variabelnya. Itu apa? Jumlah roti A berapa? Jumlah roti B berapa? Ya. Kemudian persediaan. Oke. Nah, variabel lain apa? Bahannya. Ya, yaitu apa? Tepung dan mentega. Ya. Ini kan roti A nih ya, mungkin tak tambah ini aja biar kelihatan A ini B gitu ya. Roti A butuh tepung berapa tadi? 150 ya. Dan menteganya 50 ya. Berarti kan 150 G sama 50 G. Ke bawah ya, karena tepung plus mentega kan komposisinya. Sedangkan roti jenis B butuh masing-masing 75 ya. 75 gram tepung, 75 gram mentega. Nah, persediaannya, nah ini kan jumlah tepung sama jumlah masing-masing menteganya. Mentok-mentoknya berapa maksimalnya? Tadi tepungnya 9 kg ya, berarti 9.000 gram. Ini 6.000 gram. Ini tidak bukan bagian dari sini ya. Ini kan tabel. Yang sebelah kanan ini bukan bagian dari tabel, tapi saya coba sandingkan aja biar nyambung. Yaitu apa? Fungsi kendala. Ya. Fungsi kendala. Ingat tadi karena mentok maksimal sekian berarti apa tandanya kurang dari atau sama dengan. Artinya apa? Kita pakai tepung ini untuk membuat roti jenis A maupun roti jenis B, berarti apa? Dikomposisikannya adalah 150 dikalikan berapa jumlah A ya. Untuk jumlah A gitu ya, untuk A ditambah 75 untuk roti B berarti Y gitu kan. Nanti harus kurang dari atau sama dengan 9.000 ya. Seperti itu. Katakanlah 150 dikalikan 10 kan udah 1.500. Sisanya berarti untuk ini ya. Nah gitu katakanlah seperti itu. Kemudian untuk mentega juga sama ya. Jadi nanti akan menjadi 50 X ditambah 75 Y kurang dari sama dengan 6.000. Ini fungsi kendala pertama, ini fungsi kendala kedua. Ya. Lalu kita ada fungsi kendala yang lain. Jumlah roti A mungkin nggak 0. Kita nggak bikin roti A, sangat mungkin kan? Kita semua bahan-bahannya buat bikin roti B aja deh. Bisa kan? Ya. Tapi bisa sebaliknya, kita nggak bikin roti B sama sekali, tapi semuanya untuk bikin roti A. Kan kayak gitu. Artinya apa? Mentok-mentoknya minimal jumlahnya 0 roti A, 0 roti B. Tetapi yang pasti tidak mungkin minus 10 roti A. Nggak mungkin ya jumlah berapa siswanya? Jumlah berapa? Minus 10 siswa Pak. Karena nggak mungkin ya. Jadi mentok-mentoknya kan 0. Berarti apa? X-nya, jumlah roti A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini sebagai syarat batas atau fungsi kendala yang ketiga. Dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ini sebagai fungsi kendala yang keempat. Di contoh soal lain ada fungsi kendalanya sampai 5 yang sudah saya buatkan dan di LMS ya. Fungsi kendala sudah, tinggal kita masuk. Nanti kita bisa uraikan ini ya, tapi saya skip dulu. Sekarang kita masuk ke yang namanya fungsi objektifnya. Fungsi objektif berkaitan dengan keuntungan atau hasil penjualan, berkaitan dengan uang. Tadi roti A, kalau kita berhasil menjual satu roti A untung 400, menjual roti B untung 500 ya. Berarti fungsi kendalanya kayak gini nih. F jumlah roti A, jumlah roti B ya.
sama dengan 400 rupiah dikalikan berapa banyaknya kita berhasil menjual roti A ditambah 500 rupiah dikali berapa jumlah kita bisa berhasil menjual roti B, atau ini ya variabelnya kayak gitu ya. Tinggal nanti kita cari nilai maksimal dan minimalnya ya. Ada dua cara, tapi yang kita pelajari adalah hanya satu cara, yaitu apa? Uji titik pojok ya, berapa koma berapa gitu kan. Hasilnya nanti titik pojok tersebut kita substitusikan ke sini, cari yang maksimal, cari yang minimal gitu ya. Karena tadi kita ingin menghasilkan hasil penjualan yang maksimal, maka nanti cari yang nilai yang paling maksimal. Oke, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini saya skip dulu yang ini tadi, kembali lagi ke yang tadi. Nah, setelah kita tahu tabelnya kayak gini, fungsi kendalanya kayak gini, kita sekarang akan mencoba mencari daerah penyelesaiannya dulu. Wajib itu ya, nggak boleh enggak, karena harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 ini ya. Tepungnya tidak bisa lebih dari 9.000, menteganya tidak lebih dari 6.000, harus positif baik jumlah roti A maupun jumlah roti B ya. Kita harus cari dulu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dapat kita cari menggunakan koordinat ya, kartesius. Oh, ini sumbu Y, ini sumbu X, seperti itu. Tapi saya belum bisa menentukan garis-garisnya berapa ya, sebelum kita tentunya menyelesaikan berapa fungsi kendalanya tadi ya. Fungsi kendala yang pertama tadi apa? 150x 75y 9.000 ya. 150x ditambah berapa? 75 ya. 75y kurang dari sama dengan 9.000. Kalau bisa ini disederhanakan ya, kalau bisa. Kira-kira bisa menyederhanakan nggak kalian? Dibagi 15, 150 bagi 15 10 ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, kita pakai apa adanya. 10x bagi 15 5 ya, bagi 15 600 ya, benar ya. 15 kali 6 kan 90 ya, berarti 600 ya, benar ya, benar nggak? Atau 60? 600 sih kayaknya 600 ya. Ingat dibagi 15 ya. 600 kali 15 kali 6 90 kan, tambah 01 lagi ya, betul ya, 600. Bisa sederhana lagi? Bisa, bagi 2 ternyata bisa dibagi sederhana lagi ya. Ini 5x, ini dibagi 2 bagi 5y. Oh, ini harusnya 2 ya, sorry, dibagi 5 semua, sorry ya. Bagi 5 2, bagi 5 1, bagi 5 berapa? 12 120 ya. Ini pertidaksamaan linear yang pertama ya, penyederhananya yang ini nih. Ini kita pakai ini aja. Oke. Nah, setelah ini apa? Kita bikin persamaan linearnya. Tinggal 2x ditambah y sama dengan 120. Langkah selanjutnya apa, Pak? Tinggal kita misalkan kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kayak gitu kan? Ya. X-nya 0, masukin ke sini. 2 kali 0 0. Berarti y sama dengan 120. Koordinatnya 0,120. Bagaimana kalau y-nya 0? Masukin sini y-nya 0. Berarti 2x-nya 120. Berarti x-nya 120 dibagi 2 atau 60. Karena koordinat itu x, y, maka menjadi 60,0 ya. Lalu kita tarik garis lurus. Itu nanti, tapi ya kita selesaikan dulu yang satunya lagi. Yang satunya lagi yaitu tadi berapa? 50x ditambah 75y kurang dari 6.000. Kayaknya di sini nggak muat, di halaman selanjutnya aja ya. Saya pakai warna biru deh. Ya nggak apa-apa deh, biru aja ini ya. Kok lupa lagi saya? Tadi berapa? 50 75 ya. 50 x ditambah 75y kurang dari sama dengan 6.000. Kira-kira biar cepat dibagi berapa ini? Ya sebenarnya dibagi 5 ya. Bagi 5 10, bagi 5 15.
Ya benar ya? Bagi 5 100 1200. Bisa lagi nggak? Sederhanakan lagi nggak? Nggak bisa ya? Udah mentok ya? Kalau udah mentok ya udah nggak gini aja. Coba sebelum saya lanjutkan ini, bener nggak penyederhananya? 50 bagi 5 10, 75 bagi 5 15, 6000 dibagi 5 1200. Udah pas. Ya. Kalau salah kita salah bersama-sama. Oke, lanjut ya. Kita setelah ini apa? Persamaan linearnya ya. Berarti apa? 10x ditambah 15y sama dengan 1200. Kalau x-nya 0, y-nya ini 0 nih. 15y sama dengan 1200. Berarti y-nya 1200 dibagi 15. Berapa nih? Susah ya? Coba minta bantuan. Atau 6000 dibagi 75 sama aja. Berapa mas? Coba minta bantuan kalkulator. 6000 bagi 75. Sudah ketemu? Belum? Koma-komaan? Bagi 75. 80. Benar? 80. Kalau 1200 bagi 85 bagi apa? Bagi 15 kok? Oh iya berarti. Bentar ya. 1200 bagi 15. Ya 80 juga ya, benar ya? Y-nya 80 nih. Berarti koordinatnya adalah 0,80. Bagaimana kalau Y-nya 0? Ya, x-nya berapa? Berarti kan ini 0 nih. 10x sama dengan 1200. Ya, berarti x-nya adalah 1200 bagi 10 atau 120. Berarti koordinatnya adalah 120,0 ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita ingatkan dulu ya, x-nya 120 0, y-nya 80 0, kemudian yang tadi 60. Saya fokus ke x dulu ya, 0, 60, terus 20. Oke, x-nya metodenya 120, berarti bisa kita pakai kelipatan 60 ya. Oke ya. Tapi kalau yang y-nya berapa nih? 80. Enaknya berapa? Kelipatan 20 mungkin ya enaknya ya. Atau 40 ya, nggak apa-apa deh, 40 aja ya kelipatannya ya. Jadi ini 40, 80, 120 ya. 40, 80, 120. Yang warna biru dulu. 0,80, 120,0. Ini 120 nih. Ya. Oh, di atas sih. Ini ya. 120,0 sama berapa tadi? 0,80. Ini 80. Tarik garis lurus. Segitu. Ya. Kemudian kita fokus ke yang warna kuning. 0,200, 120 kok 200 sih. 0,120 sini kan. Kemudian 60,0. Ini 80, ini 60 di sini ya. Oke, tarik garis lurus. Set gitu. Ini kan 40, ini 80 kan. Maka 60-nya di sini. Gitu ya. Nah, karena kurang dari sama dengan, maka apa? Areanya di sebelah kirinya garis kuning, di sebelah kirinya garis biru. Di sebelah kanannya sumbu Y, di sebelah atasnya sumbu X. Areanya mana yang memenuhi? Ini ya. Ya enggak? Kirinya biru, kirinya kuning, atasnya X, kanannya Y. Ini yang memenuhi. Ya. Kalau sudah tahu, tinggal kita lakukan uji titik pojok untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, di sini termasuk areanya bisa nih titik pojok 0,0. Ini pasti minimum nih ya, paling kiri juga sih. Kemudian yang ini katakanlah A, ya, A itu berapa? 60,0. B belum tahu berapa koma berapa. Kemudian C-nya yang ini, bukan yang atas nggak termasuk ya. Karena kalau di sini kan di sebelah kanannya biru, bukan sebelah kirinya biru, ya, walaupun sebelah kirinya kuning, tidak memenuhi ini. Maka ini sih
ininya, C-nya ya. C-nya 0,80. B-nya belum tahu Pak. Caranya gimana? Caranya menggunakan konsep sistem persamaan linear. Kita cara apa? Eliminasi dan substitusi dari garis kuning dan garis biru. Garis kuning 2x plus y 120. Garis biru yang ini ya. 10, 15, 100.200. 10x ditambah 15y sama dengan 1200. Tadi yang kuning berapa? 21, 120. 2x ditambah y sama dengan 120. Nah, sekarang kita akan eliminasi. Caranya bagaimana? Terserah yang mau dieliminasi yang mana. Misalkan kalau kita mau mengeliminasi x, maka ini harus jadi 10 ya. Oke? Kalau mau mengeliminasi y, ini harus jadi 15. Katakanlah saya mau mengeliminasi x, maka tinggal ini jadi 10. Biar jadi 10 ini yang bawah dikalikan 5 kan? Kalikan 5 jadi 10. Yang atas tetap kalikan 1. Maka yang atas adalah tetap 10x ditambah 15y sama dengan 1200. Yang bawah karena dikalikan 5, semua suku wajib dikalikan 5. Ya? Berarti berapa? 10x ditambah 5y sama dengan 12 kali 5 tadi berapa? 6? Ya kan 600 sekarang ya. Tinggal kita eliminasi, kurangkan 10y sama dengan 600. Y nya ketemu ya. 600 dibagi 10 berarti y nya 60 nih. Setelah eliminasi tinggal substitusi. Kemana? Bebas, mau ke sini mau kemana tuh, yang enak ke sini kan, yang kecil ya. Ya enggak? Y nya 60 berarti apa? 12x ditambah 60 sama dengan 120. Berarti 12x nya adalah ini, jadi 120 dikurangi 60 ya, atau 60. X nya berarti 60 dibagi 12 ketemunya 5. Berarti koordinatnya adalah, ini benar apa salah sih? Sebentar. Gimana? 2. Oh ini 2. Oh ini 2 ya, sorry. Ya benar. Ini 2 ya. Tak kayak giniin ya. Makanya kok kecil banget sih 5. Ya. 2x sama dengan 60 ya. Berarti x-nya adalah 60 bagi 2 atau 30. Berarti koordinatnya 30,60 ya. Clear? 30,60. Berarti yang ini 30,60. Tinggal kita substitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi objektif tadi. Ini udah pasti 0 ya. Kita nggak bikin roti A, nggak bikin roti B, ya otomatis 0 kan hasil penjualannya. Nah mungkin dari A saja ya. 60 0, benar-benar ingat nih. Ini 60 0, ini 080. Ini 30 60 ya. Ya kalau lupa balik lagi aja. A 60 0 ya. 60,0 berarti apa? 400 dikali 60 ditambah 500 dikali 0 ya. 4 kali 36 20 4 0 0 0 0 0 ya, segitu. Yang B lupa kan? 30 60 ya. Berarti apa? 400 dikalikan 30 ditambah 500 kali 60. 4 3 12 1 2 0 0 12.000. Sebentar, ini benar ya? Mau salah saya? Benar ya? 24 0 0 ya, benar ya? Oke, 12.000 ditambah 5 6 30 ya. 30 0 0 0 30 0 0 0. Berarti berapa nih? 42.000. Kayaknya ini ya maksimalnya kayaknya ya. Yang C 0,80 tadi ya? Lupa. Ya, 0,80. Berarti 400 dikali 0 ditambah 500 dikalikan 80. 5 kali 8 40.000. Ya. Mana yang maksimalnya? Yang 42.000 ya. Jadi gini maksudnya dari permasalahan ini ya. Jadi kalau kita membuat 40 roti jenis roti A ya, 30 bungkus jenis roti A, 60 bungkus jenis roti B, hasil
keuntungannya adalah 42.000 ya. Sedangkan kalau kita hanya menjual 60 jenis roti A, mentoknya 24.000 untungnya. Kalau kita semua bahan tadi dipakai untuk membuat roti jenis B, bisa sih sampai 80 bungkus ya, tetapi apa? Keuntungannya hanya 40.000. Sehingga dapat disimpulkan komposisi benda yang roti yang kita bikin agar keuntungannya maksimal adalah kita membuat atau menjual roti jenis A sebanyak 30 bungkus dan roti B sebanyak 60 bungkus. Itu akan menghasilkan keuntungannya maksimal. Bermanfaat kan program linear ini buat kehidupan kita sehari-hari ya. Ini benar-benar straight, langsung bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari ya. Secara kontekstualnya ada. Pak, apa ini nggak bisa 70? Nggak bisa. Coba aja. Dari bahan yang ada tadi, pasti butuh lebih dari 9 kg atau 6 kg. Ya. Kalau kita membuat misalkan 70 roti jenis A gitu kan. Padahal kan jenis A itu berarti tadi berapa? 150 gram tepung, 50 gram mentega kan. Kalau untuk membuat 70 itu nggak memenuhi, kurang bahannya. Bahan yang 9 kg tepung, 6 kg mentega itu kurang, nggak mungkin ya. Jadi makanya mentok-mentoknya itu 60 itu ya. Kalau kita lihat grafiknya ini, mentok-mentoknya itu ini 80 nih, roti jenis B 80 ya. Roti B kan 75 gram tepung, 75 gram mentega kan. Kalau kita buat roti B semua, mentok-mentoknya hanya maksimal 80 bungkus ya. Roti jenis A mentok-mentoknya hanya 60 bungkus. Tetapi bisa kok 9 kg tepung, 6 kg mentega untuk dijadikan 30 bungkus roti jenis A, 60 bungkus roti jenis B. Bisa ya. Kayak gitu. Oke. Dengan bantuan matematika kayak gini ya, kita bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengoptimalkan keuntungan dari nilai maksimal ya. Jadi tadi kesimpulannya kayak gitu ya. Keuntungan maksimalnya adalah 42.000 dan diperoleh dari kita berhasil membuat dan menjual roti jenis A sebanyak 30 bungkus dan roti jenis B 60 bungkus ya.